ada saham Konglo yang memang dia sudah masuk MSCI. Yes. Dan memang dikabarkan emiten yang berhubungan dengan Konglo atau nama besar di belakangnya lah kita bilangnya gitu. Nama besar di belakangnya ini mungkin Februari atau Mei 2026 mungkin akan masuk. Which means ketika dia sudah masuk ke MSCI artinya kan fund flow akan gede nih. Tanggapan Bapak gimana tuh? Artinya kan memang oke dong harusnya kalau dia masuk MSCI dan global standard apalagi ya. Gini deh. Mungkin BCA 20 tahun lalu deh. Oke. Kira-kira gitu ya. Kalau BCA 20 tahun lalu ketika itu dipromot gitu ya. Kayak mungkin saham ini dipromot gitu. Mungkin nobody believe juga kali Mas. Oke, in contrary ada saham pertambangan di era 2008. I think you know this companies juga gitu kan ya. Itu juga dipromot habis-habisan. At one time itu harganya itu dekat-deketin saham pertambangan BUMN waktu itu kalau nggak salah. Dan kemudian setelah itu berjalan waktu dengan segala isu-isunya, kemudian terjadi penurunan harga yang jauh sangat signifikan dan kehilangan kepercayaan dari investor misalnya gitu ya. Inilah apakah ini akan jadi the next BCA? Ya, maksudnya bukan ini ya sektornya, tapi sahamnya gitu, emitennya ya akan jadi the next BCA, the next Astra gitu masalah gitu kan ya. Atau will be the next company yang jadi flop ketika udah masuk di Februari 2006 as you said tadi gitu ya. I guess time will tell ya, time will tell gitu ya. Kalau seandainya kemudian dengan menjadi masuknya di MSCI float coming, this group of companies become the next BCA of Indonesia gitu. Oh my god, that's fantastic. We will have 90 dragons mungkin jadinya. Enggak 9 dragons lagi kan, kita punya 90 naga gitu kan ya. So to answer your question, is it a good thing or not? Yes, obviously it's a good thing. But will it continue to be a good thing? I guess, time will tell. Halo Kanvisto, kembali lagi kita di Investalk All About Investment. Kembali lagi bersama saya Rafo Gilang, host dari Investalk. Dan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas topik yang pastinya nggak kalah seru dibandingkan episode-episode sebelumnya. Topik kali ini yaitu soal balik arah market menjelang 2026. Yang mana mungkin ini sebagai background sedikit ya, kalau kita perhatikan memang di sepanjang Q1 sampai Q3 2025 itu memang banyak sekali saham-saham yang kenaikannya luar biasa, bahkan kayak ratusan persen year to date gitu ya. Dan kalau kita perhatikan memang itu cukup berkorelasi dengan saham-saham yang memang berhubungan dengan konglomerasi lah gitu. Jadi saham-saham konglomerat itu naiknya signifikan sekali. Tetapi memang di akhir November masuk ke Desember 2025 itu kita perhatikan ada mengalami rebound saham-saham big caps kita. Jadi saham-saham blue chip, saham-saham banking ya khususnya yang plat merah ini sudah mulai ada mengalami rebound. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum kita membahas soal saham dan strateginya di memasuki awal tahun 2026, kawan Visto bisa bertransaksi di investasiku, baik itu saham, reksadana maupun obligasi, karena setiap transaksi yang kawan Visto lakukan atau transaksikan di investasiku, nantinya kawan Visto akan mendapatkan cashback berupa MPC point yang bisa ditukarkan kepada seluruh merchant dari Citicorp dan juga bisa juga ditransaksikan atau dibeli ke produk-produk dari reksadana yang ada di aplikasi investasiku tentunya. Oke, untuk membahas tadi kita bicara soal balik arah market ke 2026 dan mungkin nanti strateginya di akhir, kita pastinya nggak sendirian. Jadi di sini kita kedatangan yakni director dari Simpan Asset Management yaitu Pak Arman. Selamat siang Pak Arman. Selamat siang Mas Revo. Ini suatu kebanggaan juga kita bisa menghadirkan Bapak selaku Direktur Simpan AM dan pastinya kita akan membahas topik yang nggak kulit-kulitnya doang nih Pak. Kita akan membahas cukup dalam soal saham dan ya pasti kita akan nyinggung soal makro juga lah sedikit ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik hot kita, mungkin bisa di-share terlebih dahulu Pak. Mungkin secara di awal background Bapak itu seperti apa, kemudian juga business as usual-nya itu di Simpan AM dan Simpan AM itu ya operasionalnya seperti apa. Oke. Sekali lagi thank you Mas Revo for having me. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, kawan Visto ya. Kawan Visto, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Arman Martias. Saya udah rada tua, kawan-kawan. Jadi mungkin kalau manggil kawan gitu agak ini ya. Yep. Jadi alhamdulillah tahun ini umur saya 45 tahun dan saya udah mulai di market itu sejak tahun 2007 di Trimegah Sekuritas. Jadi udah cukup lama, udah hampir 20 tahun saya di market. Kemudian awal-awalnya di Trimegah Sekuritas itu saya mulai dari bagian marketing, kemudian ke product development, kemudian 2009 alhamdulillah dapat izin UMI. Mulai mengelola reksadana yang berbasis obligasi, reksadana pasar uang maupun reksadana tetap. Kemudian berjalan waktu pindah ke CIMB Principal Asset Management selama 6 tahun lebih kurang.
kemudian akhirnya dengan perjalanannya sampai ke simpan aset manajemen. Nah, simpan aset manajemen sendiri kita itu relatif muda, Mas Revo. Hasil dari takeover dan rebranding dari company sebelumnya. Jadi officially mungkin kita itu operational sejak 2022 kali. Nah, alhamdulillah sampai bulan Desember tahun 2025 ini, kita sudah mengelola lebih kurang 815 miliar rupiah dana kelolaan. Ada reksadana yang berbasis saham, kemudian obligasi, campuran maupun pasar uang. Kita juga punya berbagai macam KPD, kontrak pengelolaan dana, yang berinvestasi di obligasi negara ataupun obligasi korporasi, dan terutama juga yang sedang kita kembangkan itu adalah KPD yang berbasis US dollar, Mas. Oke. Jadi kita banyak reksadana KPD kita yang kemudian kita ada kerjasama dengan fund provider dari Singapura. Kita fund on fund ke sana dalam bentuk KPD atau kontrak pengelolaan dana. Nah, ini alhamdulillah dalam tahun 2025 ini, khususnya mungkin di second half 2025 ini, itu gaining a lot of tractions, especially from high net worth dan dari family office gitu ya, with various structure, various various mandates juga gitu ya, dan itu kita lihat jadi satu tren yang sepertinya akan berkelanjutan di tahun-tahun ke depan. Karena tahun ini aja rupiah melemah cukup signifikan kan ya, kita know that, right? So rupiah sekarang udah menyentuh level 17.000 yang level psikologisnya gitu ya. Kalau nggak salah itu level-level ini nih di bulan Maret tahun ini itu yang 16.800-an. Jadi kalau 16.700 ini level yang cukup tinggi juga sebenarnya gitu. Jadi with that, a lot of people are trying to hold their assets in US dollar. Makanya kemudian produk-produk kita berbasis US dollar juga menjadi banyak peminatnya gitu kira-kira. Mungkin itu sekilas mengenai simpan. Kita small team, I think 20-25 of us in the office di DBS Satrio Kuningan situ gitu ya. We try to keep it a lean team. In the investment team there are 5 of us, and then the operation team, the marketing team. We have an app that we are kita bikin sendiri gitu. Dan there are a lot of features di apps-nya yang akan kita luncurkan di tahun-tahun ini juga. So dengan Upward, dengan tim Mega Sekuritas gitu ya, dan beberapa Upward lainnya kita juga ada kerjasama. We're trying to get to the banks, but obviously that's a challenge of itself. The main ini kita sekarang, the main itu comes from the high net worth and private and family offices. Ya, jadi memang ya tadi mungkin satu hal yang bisa saya highlight dan mungkin ini nggak banyak juga ya menjadi concern orang-orang soal tadi bukan hanya soal rupiah tapi ada USD juga ya. Iya. Karena mungkin investor juga melihat ada depresiasi rupiah gitu yang terus terjadi. Apalagi kalau kita lihat rupiah itu memang betul tadi sampaikan, seingat saya di sekitar habis libur Lebaran deh, April 2025. Nah di momen-momen kita libur itu ada tarif tuh yang dikeluarin Trump gitu kan. Terus kemudian saya lihat memang ada di non-deliverable forward, NDF-nya memang kita tembus 17.000 gitu ya. Kemudian ada intervensi dari BI dan sebagainya. Memang itu yang mungkin jadi hal yang menarik juga bagi investor akhirnya masuk, bukan hanya soal rupiah tapi juga USD gitu ya. Betul. Oke, siap. Pak Arman, mungkin kita masuk ke sebelum kita lebih dalam lagi, tapi mungkin Bapak bisa brief sedikit nggak sih Pak, secara dari Januari sampai Desember 2025 lah, itu kita banyak mengalami kejadian-kejadian juga ya di baik itu di global, di US, ya memang ada juga sebagian di China dan sebagainya. Kemudian juga di Indonesia juga kita juga banyak, di belakangan kita ada soal pergantian Kementerian Keuangan, efisiensi anggaran. Kita lihat di Q3, Q4 tahun ini IHSG ATH seperti itu ya, bahkan hampir mendekati angka 9.000. Kalau Bapak melihat atau tanggapan Bapak lah dengan kondisi market belakangan ini seperti apa? Iya Mas, sebenarnya kalau kita perhatikan market in general gitu ya, atau mungkin lebih itu lagi pasar modal secara umum gitu ya, sebenarnya dari sejak dulu Mas, itu tuh ada noise, selalu ada noise di market gitu ya. Dan noise ini yang fundamental itu jadi motornya pergerakan.
Tapi kemudian sentimen itu menjadi menjadi titik baliknya kira-kira gitu. Ketika sentimennya berubah, itu titik baliknya berubah. Dan fundamentalnya nggak berubah banyak sebenarnya gitu kan ya. Nah, dan itu yang kemudian noise ini yang mendistort, mengganggu nilai-nilai fundamental market secara sebenarnya gitu yang kita lihat. Jadi tahun 2025 ini pun nggak berbeda sebenarnya. Noise-nya itu adalah noise yang sudah muncul sejak dulu kala juga sebenarnya. Cuman dalam bentuk yang berbeda, in a way dalam skala yang berbeda gitu ya. Tapi itu selalu ada gitu. Jadi kalau dari mulai kita ngelihat di luar negeri misalnya ya, Trump tarif misalnya gitu. Kemudian isu perang yang semakin ada, kemudian isu Palestina Israel yang semakin hangat gitu kan. Kemudian perang Ukraine yang juga belum selesai, China dengan developnya sendiri gitu ya. Dan banyak hal-hal lain di luar Indonesia yang terjadi. Di Indonesia juga sama gitu ya. Saya ingat baru yang kita mungkin recently yang kita lihat itu adalah pengangkatan Pak Purbaya gitu kan, Pak Purbaya. Tapi sebelumnya ada musibah terkait dengan demo yang cukup besar juga gitu kan ya, yang berakibat cukup fatal buat stabilitas sosial Indonesia gitu. Sebelumnya lagi ada rentetan banyak peristiwa lagi sampai awal tahun 2025 ini sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat itu semua sebenarnya itu, dan saya ingat ini perkataan kalau saya nggak salah Pak Khatib Basri yang dulu banget pernah ngomong bahwa Indonesia itu 60% of the economy is still on consumption gitu. Jadi selama orang Indonesia itu yang jumlahnya cukup banyak ini still consume gitu, sebenarnya ekonominya itu istilah beliau tuh autopilot sebenarnya. Jadi to achieve 3,5-4% pertumbuhan gitu ya, itu sebenarnya autopilot gitu. Dan the portrait of this consumption is financials kan, is the banks kan. And the big banks, the four big banks yang kita punya di Indonesia ini itu jadi proxy terhadap ekonomi sebenarnya. So consumption ini dulu itu banget kita itu commodity driven consumption. Ya, jadi selama harga kelapa sawit naik, selama harga batu bara dan segala macam naik gitu ya. Maka kemudian saya true story, saya punya temen di Pekanbaru, saya anak Pekanbaru mas, anak Riau gitu ya. Jadi teman saya di Pekanbaru itu ketika harga kelapa sawitnya naik tinggi gitu ya, dia naik Alphard. Dia beli Alphard, dia naik Alphard. Tapi ketika turun kemudian dia jual lagi, baik lagi naik Supra gitu kira-kira gitu. Jadi segitu volatilenya kira-kira gitu consumption-nya itu karena harga komoditi juga volatile gitu. Nah, jadi ini yang kemudian sama tidak sehat mungkin gitu ya, nggak long lasting lah kira-kira gitu. Kalau karena volatile terhadap harga consumption, harga komoditi gitu. Dan kemudian itu juga yang kejadian kayak tahun ini gitu. Indonesia itu trying to get away from this community driven consumption. Nah sayangnya memang ya we have a lot of challenges. Obviously we try to be an industrial country tapi kayak susah gitu ya. And then we have struggle here and there. And then the AI of the world is coming to Indonesia very fast gitu ya. And then somehow we're open up our doors to the Chinese based product cepat sekali gitu ya. Jadi everything is shaky gitu kan ya. Nah jadi kalau ngelihat itu semua, kalau kita filter gitu ya, I still believe in the financial sector. So so if you want to know the real fundamental value of the capital market, you take a look at the financial sector. Kalau menurut saya gitu. Dan yang kita lihat the big banks itu kan dipunish besar-besaran kan berapa minggu ini, berapa bulan ini bahkan gitu kan ya. Sampai kalau nggak salah tuh di level yang all time low dengan dividend yield yang sangat-sangat tinggi sebenarnya gitu kan ya. Nah itu sebenarnya provide a very clear signal to everybody bahwa first is cheap obviously right. You have BCA, BNI. I think BNI was trading at 11% dividend yield kalau nggak salah at one time gitu kalau nggak salah. Very 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 cheap. Some of the banks bahkan at the book value yang very very low juga gitu ya. One is cheap, one is cheap. Second is there's a mistrust issue obviously. Why don't you believe in the Southeast Asian biggest banks gitu loh mas? Kenapa kok nggak ada yang percaya gitu loh dengan ini BCA you're talking about gitu misalnya gitu ya. I'm just naming it. This is BCA you're talking about gitu ya. Yeah, there are issues, we hear the news, there is this with the government, segala macam gitu ya. But again, this is BCA, this is arguably DBS and Maybank combined mungkin baru bisa ngalahin BCA gitu kan ya. And then you have the state-owned bank, you have the Mandiri, the BNI, the BRI dan segala macam gitu ya. So kenapa kok nggak sampai dilirik misalnya gitu? So there is a serious trust issues, and I don't believe it's the banks, I don't believe it's the emiten gitu loh.
this is very established corporate relation people kan ini kan ya, yang apa namanya IR-nya tuh udah sangat-sangat berpengalaman untuk mengkomunikasikan kemajuan banknya, kemajuan emitennya, company-nya gitu kan ya. Tapi somehow there is still ini. So I believe the problem is on the macro level. On the macro level. Karena gini Pak, ini kalau kita ngelihat ya memang kayaknya year to date juga masih minus ya banks-nya ya. Mungkin ya sekarang mungkin minusnya udah mengecil lah dalam 1 bulan, 1,5 bulan terakhir ini kan ada mengalami rebound juga. Ya tadi memang betul disampaikan Pak Arman juga soal dividend yield yang banks itu bisa di atas 6%, di atas 7%, bahkan sometimes itu bisa 10-11%-an gitu ya. Itu bisa kalahin risk free rate SBN gitu, gitu ya. Jadi ya itu juga mungkin akan jadi hal yang menarik juga. Belakangan bank-bank itu juga akan membagikan dividen juga ya di akhir tahun inilah gitu. Itu menjadi hal yang menarik kalau kita udah collect dari bawah pada saat itu ya. Kalau kita hitung dividen yield bisa di atas 6-7% itu udah bagus banget. Nah, cuman memang yang menjadi karena kita juga kan trading ya Pak. Saya juga lihat teman-teman saya juga cukup banyak yang akhirnya ya kita juga semua tahu lah bahwa banks itu bukannya buruk, secara fundamental bagus ya. Ya revenue masih growth, net profitnya masih growth gitu. Cuma memang kelemahannya adalah returnnya, capital gainnya nggak signifikan lah gitu. Sementara ada di sektor lain atau ada di emiten lain, di saham lain yang memang menawarkan ada aksi korporasi ini atau dia buyback ini atau dia rights issue, terus ada konglo ini itulah, terus tiba-tiba naiknya bisa berkali-kali gitu dengan sangat mudah. Naik 50% tuh nggak butuh waktu setahun gitu, sangat cepat sekali gitu ya. Bahkan kita bisa flipping duit kita naik 100%-an itu dalam waktu yang cukup cepat gitu. Adalah salah satu saham yang jelas banget ya, clear banget. Nah maksudnya memang nggak ada masalah, no issue dengan maksudnya bukan literally no issue, tapi nggak yang serious things lah di banks kita ya. Tapi memang ada hal lain yang bisa menawarkan return yang gede, ya why not kita nggak pindahkan duit kita. Mungkin itu orang-orang yang melihatnya ya. Iya. So the composition of the market I think change a lot tuh Mas ya. Kayaknya after COVID kali ya. The retail investor itu taking more portion of the market kayaknya sekarang kan ya. Jadi kalau I don't have the data to be honest gitu ya, but if you break it down what moves GCI the last 3 months kali gitu ya, itu pasti retail money kan ya. The institutional money-nya itu udah semakin kecil porsinya gitu ya. Mungkin masih besar tapi semakin mengecil ditekan oleh the way the retail ini move the market kira-kira gitu. Dan we know GCI dengan IDX 30 itu very different constituents kan ya, with the free float era lah segala macam gitu kan ya. So it's very very different kan ya. Tapi I believe gitu ya, gimana ya, mungkin ini nggak tepat bahasanya, tapi I don't have any better words gitu ya. The quality of the index, the quality of the market gitu ya, I think will be determined on the institutional investor. I'm not saying that the retail investor are not nggak qualified, nggak gitu maksudnya gitu ya. Tapi if you wanna see a good quality market gitu, a good quality capital market gitu, you have to look at the institutional investors portion in the market. Kenapa? Karena institutional investor ini itu pasti long term kan. Pasti long term. This pension fund, this insurance companies gitu ya, yang asset liability match and whatever gitu ya. These are long term investors kan. So they don't look at short term gains gitu kan. When they don't look at short term gains, they will truly invest in something that will give them perpetual growth atau they will give them long term gain kira-kira gitu. Nah ini yang gini-gini ini yang ketika ini semakin nggak ada, semakin kecil porsinya di market gitu ya. To be in my humble opinion, you know, that shows the quality of the capital market kira-kira gitu ya. Again, I'm not saying it's bad for everybody to trade in and out gitu ya, and make 50% gain every now and then gitu ya. Obviously that's cool, you know. And of course I echo the brokerage, you know, the brokers like that obviously, right? But when you take a look at the capital market as a representative of the economy, you want to see how much institutional investors invest in the capital market kan. Gitu sih. Sama kayak surat utang negara kita misalnya. Now at 13% Mas, it was at 45%. Gitu. Apa sih bedanya dulu sama sekarang Indonesia gitu ya? Kalau dibilang rupiah melemah, dari dulu juga rupiah melemah kata gitu loh. Dari dulu juga rupiah melemah aja gitu. Tapi dulu tuh 40% bahkan ya, sekarang mungkin 30%. Invest di surat utang negara gitu. Sekarang cuma 13%. So ini menunjukkan apa ya? Gak banyak investor yang mau megang Indonesia tuh long term kayak gitu loh. So those conglomerate names that you hinted tadi gitu kan ya, I don't think
think everybody wants to hold this company. Lebih salah ngomongin ya, tapi kira-kira gitu ya. We're not naming the company ya, Iya, tapi iya, kita enggak. this trading idea, nobody wants, bukan nobody, tapi very little people wants to hold these names 5 years, 8 years, 10 years kan ya. But if you're buying a bank like BCA gitu ya, itu forever and ever, or Telkom, or Astra. Nasi gitu ya. Iya, itu forever and ever you want to hold this. Simply because you know, this is the proxy of Indonesian economy kan. As long as the Indonesian economy is alive gitu katanya gitu, these people, these companies will survive kan. Hence you want to hold this kan. Oke, ini saya coba gali lebih lanjut lagi soal tadi kita cukup menarik ya ngomongin soal Konglo Banks itu. Kita geser ke singgung dikit soal MSCI lah. Oke. Ada saham Konglo yang memang dia sudah masuk MSCI. Yes. Dan memang dikabarkan mungkin Februari or Mei 2026 mungkin juga saham Konglo yang sekarang digadang-gadang sekarang free float-nya udah masuk, free float market cap-nya masuk, harga sahamnya juga udah naik signifikan, bahkan dia tahu saya emitennya juga nggak kena suspend gitu. Jadi dengan indikator-indikator yang ada dia juga liquid, ATVR namanya ya, yang credit value kayak gitu. Itu udah masuk juga gitu. Jadi banyak yang memperkirakan emiten yang berhubungan dengan Konglo atau nama besar di belakangnya lah kita bilangnya gitu. Nama besar di belakangnya ini mungkin Februari atau Mei 2026 mungkin akan masuk. Which means ketika dia sudah masuk ke MSCI artinya kan fund flow akan gede nih. Harusnya gitu ya. Apalagi kalau dia yang global standard index bukan yang small cap gitu ya. Harusnya kan foreign inflow-nya akan lebih besar lagi. Tanggapan Bapak gimana tuh? Artinya kan memang oke dong harusnya kalau dia masuk MSCI dan global standard apalagi ya. Apa ya company yang bisa jadikan tolok ukur ya? Gini deh. Mungkin BCA 20 tahun lalu deh. Kira-kira gitu ya. Kalau BCA 20 tahun lalu ketika itu dipromot gitu ya, kayak mungkin saham ini dipromot gitu, mungkin nobody believe juga kali Mas, ya kan ya, atau mungkin tapi ada saham, ini contrary, ada saham pertambangan di era 2008, I think you know this companies juga gitu kan ya, group of companies bahkan di era 2008 itu, nah gitu kan, itu juga dipromot habis-habisan. At one time itu harganya itu dekat-dekatin saham pertambangan BUMN waktu itu kalau nggak salah gitu juga. Dan sekarang dan kemudian setelah itu berjalan waktu dengan segala isu-isunya kemudian terjadi penurunan harga yang jauh sangat signifikan dan kehilangan kepercayaan dari investor misalnya gitu ya. So I guess the real inilah apakah ini akan jadi the next BCA ya, maksudnya bukan ini ya sektornya tapi sahamnya gitu emitennya akan jadi the next BCA, the next Astra gitu masalah gitu kan ya, atau will be the next company yang jadi flop ketika udah masuk di Februari 2006 as you said tadi gitu ya. I guess time will tell ya, tell gitu ya. Kalau seandainya kemudian dengan menjadi masuknya di MSCI, float coming, kemudian dapat external funding lala segala macam, this group of companies become the next BCA of Indonesia gitu. Oh my God, that's fantastic. We will have 90 dragons mungkin jadinya. Enggak 9 dragons lagi kan, kita punya 90 naga gitu kan ya. Masya Allah tentunya kita semua sebagai ekonomi Indonesia secara keseluruhan akan benefit dari ini gitu kan ya. Unfortunately sepertinya ini siapa ya? Kayaknya sih saya belum dengar lagi tuh Mas cerita kayak gini gitu loh. Belum dengar lagi cerita kayak gini gitu loh. 2008 itu I was there. I witnessed the movement, I witnessed the rise and fall gitu ya. Yes, ada subprime apa segala macam gitu, ada external factor segala macam just like 97 gitu misalnya gitu ya. Tapi somehow kebangkitannya pun nggak seperti yang kita harapkan gitu ya. Gitu sih. Ada satu company pelayaran pada waktu itu juga default, kemudian transportasi umum, there's a company transportasi umum juga default gitu ya. Bahkan one of the big conglomerates juga ada satu yang default era itu, tapi company itu bertahan kami kemudian, dan mereka restructuring segala macam. So I guess there are a lot of factors yang yet to be seen gitu ya. So to answer your question, is it a good thing or not? Yes, obviously it's a good thing. But will it continue to be a good thing? I guess time will tell. Oke. Kita masuk lagi ke banks nih Pak. Soalnya agak penasaran juga nih. Tadi udah sempat singgung soal Konglo dan sebagainya, MSCI. Kita lihat Q4 ini banksnya khususnya yang plat merah lah. Itu naiknya sebenarnya gak segitu signifikan, cuma udah mulai agak naik lah rebound dari support level gitu ya. Nah menurut Bapak dengan ya kita tahu belakangan ini saya lupa Q4 atau Q3 yang soal 200T SAL dari pemerintah, kemudian Pak Purbaya injek lagi 76T. Nah,
terus katanya juga sudah mulai intinya diserap lah, udah jadi kredit kayak gitu-gitu. Bahkan katanya Banks itu juga minta duit tambahan lagi lah, ya kayak gitulah narasi yang ada di media. Bapak melihat apakah saham Banks ini kenaikan yang terjadi di Q4 ini is it temporary atau permanen? Atau kita nggak usah bilang permanen ini long lasting banget lah, tapi kita bicara mungkin 1-2 kuartal ke depan lah. Apakah ini akan emang trajektorinya itu naik atau sebenarnya ini ya temporer aja nih belakangan ini? Saya tuh agak patriotis gitu loh Mas. Oke. Oh, iya. Oke, siap. Enggak, jadi gini. Misalnya kita ambil musibah yang terjadi di Aceh sama di Aceh dan Sumatera Utara kemarin yang baru-baru ini gitu ya. Itu kan dan ada satu influencer yang kesana bawa bantuan cukup besar segala macam, viral di mana-mana segala macam kan. Tapi di saat yang bersamaan tuh ada juga pemberitaan bahwa sebenarnya bantuan pemerintah itu juga cukup besar yang sudah dianu ke sana gitu loh. Dari segi nominal tentunya dibandingkan influencer ini itu jauh lebih besar pemerintah sebenarnya. Cuman somehow kok kayaknya pemerintah tuh jadi orang yang jahat gitu loh Mas. Gitu. Jadi somehow itu memang komunikasinya pemerintah kita gitu ya, itu belum optimal gitu. Jadi kok kayaknya seolah nggak berhasil, nggak ada yang dilakukan lah atau bagaimana, atau membuat orang kecewa apa segala macam gitu. Dan di dunia kita sekarang ini perception is reality kan. Jadi this news yang beredar, this viral netizen apa segala macam, that becomes the reality gitu. Nah, hal yang sama menurut saya juga terjadi dengan bank BUMN. Itu somehow everybody will realize bahwa BNI itu murah. You may not like what's inside COVID apa segala macam, waktu itu ada restruct ini itu gitu. But at this price, BNI is cheap. Dan kalau seandainya kan udah ada gosipnya kan, karena ada merger antara bank BUMN apa segala macam kan, that will be the biggest bank in Southeast Asia loh. And you're not buying now, gitu misalnya gitu kan. And you still don't believe on that power misalnya gitu kan ya. So something wrong with the communications. Tapi itu semua pasti akan berakhir. Somehow people will realize, this long-term institutional investor will realize, hey, this is Indonesia we're talking about, man. There's 260 million people, segala macam, with the consumption behavior yang cukup tinggi apa segala macam, and strong demography, 2045 apa segala macam gitu kan ya. So people will buy. So apakah kenaikannya sampai ini your question akan berkelanjutan di first Q? I think so. Kita setahu saya tuh banking stocks in general atau bahkan yang distri BUMN itu trading below average PE gitu ya, and average PBV gitu ya. -1, -2 standard deviation. Yes, -1, -2 kan ya. So that should go back to normal dulu deh. Gitu. Okay. And that upside is good enough. And the EPS growth-nya sendiri kan cukup besar Mas. I think 14% kalau nggak salah gitu. So nggak ngapa-ngapain aja sebenarnya itu your dividend will grow about that number kira-kira gitu. Yeah. Jadi it's no brainer sebenarnya if you're talking about the state-owned banks ya, itu sih. Tadi itu maksud saya ketika kita samakan dengan komunikasi pemerintah ketika bencana di Aceh kemarin gitu ya. Somehow komunikasinya itu kurang berhasil gitu kayak, atau kurang gegap gempita gitu kayak kira-kira gitu kan ya. We heard the digital banks, right? The newcomers, the Aladdin, the Jago. They're doing a fantastic job gitu ya, and in promoting their companies gitu kan ya. And then their size is small compared to the state-owned jauh. Gitu kan ya. Jauh. And why are they more successful gitu. Oke. Berarti tadi trajektorinya harusnya ya first quarter at least lah balik ke average lah. Balik ke average deh. Ya oke. Ya average PBV, average PE lah kira-kira kayak gitu ya. Dan mungkin kalau kita tarik soal ada sentimen yang ini juga dikatakan oleh Pak Menko kita Pak Purbaya soal ISG 9.000. Oke. Memang sebelumnya itu sempat kan ISG below 8.000, terus kemudian ada pidato dari Pak Presiden 8.000 pada saat itu benar-benar di hari H. Terus kemudian Pak Purbaya ya nggak sulit untuk kita make sense lah untuk kita menyentuh angka 9.000, dan sekarang memang sekitar 8.600-an lah kurang lebih ya. Nah kalau Bapak ngelihat memang perdagangan sampai akhir tahun ini mungkin sekitar 4 hari lagi lah, 4 hari bursa kurang lebihnya. Ya bukan artinya impossible untuk menyentuh angka 9.000, tapi kita nggak usah bicara soal waktu yang 4 hari inilah, tapi kita bicara soal possibility untuk menyentuh angka 9.000. Yes, itu kira-kira butuh berapa lama atau kira-kira kapan? Dan mungkin pertanyaan keduanya, pertanyaan lanjutannya adalah
akan sustain atau enggak di level-level tersebut. That's the more important question. Iya dong. I was about to ask you, kalau 9.000 lu jual nggak mas? Gitu. Tergantung emitennya. Nggak, misalnya katakan naik gitu ya. Menurut lu? Kalau itu, kita ISG lah, misalnya kita beli ISG misalkan 9.000 jual atau enggak? Sekarang mungkin belum ya. Kalau saya pribadi ya, kayaknya belum. Karena I think masih ada possibility untuk dia bisa naik. Karena sentimennya so far cukup bagus sih Pak. Kayak Danantara apalah semua. Iya. Ya itu dia kan. Tadi Mas Reo bilang juga kan bahwa komposisinya tuh sekarang banyak nama-nama yang mungkin fundamentalnya berbeda dengan IS30 gitu misalnya gitu kan ya. So that will raise a question kan. So katakan ke 9.000 gitu dan mungkin naik 20% tahun depan itu bisa ke 12.000 gitu ya. Kira-kira 12.000-an kira-kira gitu kan ya. Tapi apa drivernya kan? Apa movernya kan? Gitu kan. And kalau seandainya apakah dia bisa ke 9.000, saya rasa sih bisa-bisa aja gitu ya. Tapi apakah dia sustain di 9.000 gitu ya. Now that pose a bigger question. Seandainya emisi kejadian Februari, right? And the passive fund flows to Indonesia gitu ya. Ya, mungkin akan propel to the next level gitu ya. Tapi tadi balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya, apakah para emiten ini bisa deliver that massive flows into fundamental growth or not? Kan? Yeah. So I think that's more important gitu ya. At this level, to be honest ya, I will not be surprised if these companies, these conglomerates, venture into financials. They stay in commodities gitu kan, the renewable names gitu kan ya, yang masih hot kira-kira gitu kan ya. But I will not be surprised if they venture into financials later on. Berarti mungkin bisa nggak saya bilang kalau kenaikan ISG untuk menyentuh angka 9.000 atau bahkan untuk bisa stabil di angka 9.000 itu ya salah satunya adalah si banks-nya ini, khususnya yang plat merah lah gitu. Bisa nggak saya bilang kayak gitu? Kalau IHSG kan komposisinya sekarang udah makin kecil kan mas? Banks-nya? Iya. Oh, IDX Financial Banks itu dibanding yang Konglo maksudnya gitu kan? Oh, free float wise apa? Oh iya. Iya kan, udah beda kan. Jadi kalau ngelihat tesisnya simpan sendiri. Itu tahun depan tuh emang rotate sih. Kalau kita tuh tesis kita rotate. Jadi rotate to banks. Rotate to blue chip names. Blue chip name. Yeah, so the momentum stocks itu ada rotation ke blue chip stocks. Simply because it's cheap kan. It's cheap, it makes more sense to invest, and then itu tadi bahwa harusnya tuh institutional investors itu will take a look at this for the long term growth segala macam gitu ya. So our thesis is there will be a rotation to blue chip names gitu ya. Nah, whether that can propel index to the higher level, I don't know. Tapi apakah IDX 30 akan perform lebih perform daripada tahun ini? Hampir pasti sih. Oke. Yes. Yang karena udah murah dibanding tahun ini, hampir pasti. Tapi apakah IDX 30 akan lebih perform dari JCI tahun depan gitu ya? Yeah, not sure juga gitu ya. Tapi dibanding tahun ini, I think IDX 30 jauh lebih bagus. Kalau untuk challenge-nya Pak, kita investor retail ataupun dari sisi MI pasti kan melihat bukan hanya soal ini murah kemudian orang berbondong-bondong beli, tapi kan pasti juga melihat soal risiko atau challenge lah ya gitu di first half 2026 atau second half 2026. Kalau Bapak melihatnya apa yang mungkin akan menjadi batu sandungan atau obstacle gitu untuk di IHSG atau mungkin tadi banks lah gitu ya? Ya mungkin tadi itu ya, secara umum itu we need to be able to deliver a more clearer message to the market aja sih. Ya, bahwa Indonesian itu is growing dan growing quite fast sebenarnya. If you take a look at compared to the region juga sebenarnya gitu kan ya. For the country this big gitu ya, the growth is substantial gitu. Dan there are more stories yang bisa di-unlock dari Indonesia. Unfortunately, itu somehow keganggu dengan noise tadi itu selama tahun 2025 ini. Ya. Jadi tahun depan itu kalau dan pergantiannya Pak Purbaya dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya kan baru berapa mungkin 4 bulan 5 bulan kali gitu ya. Kira-kira. Typically dalam teori yang saya tahu tuh Mas ya, dia tuh perlu 2 quarter. Jadi transmisi kebijakan moneter itu typically 2 quarter gitu loh. So the real fundamental changes itu baru kelihatan BI rate apa segala macam, fiskal apa segala itu baru 2 quarter. Jadi mungkin baru April tahun depan kira-kira gitu kan ya. Nah, itu timingnya agak-agak pas karena kita setelah selesai Ramadan apa segala macam gitu ya. So that can be a booster for Indonesia. Jadi kalau dibilang tantangan gitu ya, seandainya noise dibiarkan liar gitu ya dan nggak
dipandu atau enggak dibarengin atau ditimpalin dengan noise yang bagus juga dari pemerintah gitu. Oh, that can destroy whatever structural growth yang kita coba bikin selama ini, yang kita coba bikin selama 3-4 bulan ini sih. Oke, berarti ya so far harusnya kalau saya simpulkan dari statement Bapak dari awal, berarti harusnya cukup positif lah ya, ngelihat market, ngelihat bank semuanya. Dan kalau saya tanya soal strategi nih Pak, kita sebagai retail investor itu apakah kita this is the time to get into the market? ISG 8600, 8700 banks baru mulai rebound juga, apakah ini saat yang tepat untuk kita mulai masuk atau kita ya DCA atau wait and see dulu atau seperti apa? Ini mungkin agak contrary dengan apa ya, dengan pendapat atau view beberapa house gitu ya. Tapi I believe bahwa kita semua itu punya peran dalam ekonomi gitu. So and ini kayaknya pasca COVID sih. Di era COVID itu kan semua orang punya waktu luang, Mas. Punya waktu luang maksudnya gitu ya. Jadi everybody wants to trade stocks gitu kasarnya gitu. Kita lihat opening account di broker makin naik segala macam gitu. Yeah, that's good for us, for the capital market people gitu ya. Tapi after COVID especially gitu ya, I would love to see everybody itu di setiap sektor ekonomi itu back to the real fundamental. So if you're a doctor gitu ya, if you're a surgeon or you're a dentist or what have you, right? So it's great if you can increase the value of your sector gitu, gitu. Tapi kalau kemudian dokternya ini jadi sibuk trading saham atau main kripto misalnya gitu kan ya, atau main Bitcoin segala macamnya, itu somehow contribution to the economy in the long run gitu ya akan lebih limited gitu misalnya gitu. Jadi kalau seandainya kita semua nih yang petani, yang nelayan, yang guru, yang dokter, yang pekerja kantoran, yang ibu rumah tangga bahkan gitu ya, fokus on our life, our sector gitu, and to grow that pieces of the economy gitu ya, everybody will flourish tuh Mas. Jadi nggak semua orang itu mesti jadi fund manager kan, kasarnya gitu loh. Jadi memang ada kayak Mas Revo, ada teman-teman di Mega juga yang memang expert dalam mengelola dana, dalam memberikan analisa apa segala macam gitu ya. So let that portion be handled by the professionals gitu. You focus on let us focus on our core function gitu. Whether we are in the formal sector atau informal sector gitu, we focus on that. Dan itu akan contribute to the economy in a larger extent gitu. I would love to see more people invest in reksadana, in mutual fund gitu ya. Not to say because that will benefit simpan obviously, tapi bahwa ini bahasanya again for the lack of better words ya, there will be more responsible investor kira-kira gitu. More responsible investor yang memang akan bisa membuat capital market tuh bertahan lebih lama jadinya gitu. Value itu bisa lebih tergali kalau investor itu lebih lama kan. Emiten juga senangnya investor juga lebih lama kan, nggak yang cuma iner aja kira-kira gitu kan ya. So itu akan jalan dengan sendirinya gitu, dan itu hanya terjadi kalau our investor, our simpan retail investor gitu ya, itu getting higher salary, right, better jobs segala macam, and they get better salary because they do better jobs in their respective fields kira-kira gitu kan ya. Paham. Iya kan, nah dan makanya saya bilang ini just to be blunt ya, just to be ini agak contrary dengan ajakan untuk orang trading sebenarnya gitu. Saya kemudian lebih banyak ngajak tuh, ayo kita sama-sama membangun ekonomi secara general, secara keseluruhan dengan fokus ke masing-masing sektor kita, kira-kira gitu. Oke, paham. Jadi dengan mereka semakin profesional, mereka semakin jago di bidangnya, maksudnya income mereka naik, kemudian portion yang bisa di save itu bisa lebih gede lagi. Exactly. Dan that portion can be allocated to mau itu ke reksadana kah atau ke advisor in other asset class gitu ya. Tapi apakah itu lewat fund manager atau lewat pribadi apa segala macam, that doesn't really matter sebenarnya gitu loh. Karena for emiten bahkan yang konglomerat saya rasa juga gitu, they don't like to see everybody just like riding their stocks and keluar. I don't think they want to do that juga gitu. They want to see everybody that get in and then enjoy the ride, maybe getting some dividends, some capital gains along the way, tapi nggak yang TikTokan terlalu gitu mungkin gitu bagi emitennya juga gitu kasarnya gitu ya. And that will send a good message juga to everybody outside gitu kasarnya gitu kan. Hey, this company
itu peduli dengan investor yang lebih jangka panjang gitu kan. Baik, kalau untuk reksadana Pak, dengan kondisi saat ini mungkin Bapak bisa share soal kayak kelebihan atau ya apalah plusnya dibandingkan kalau kita langsung invest sendiri lah gitu. Mungkin kenapa kita harus masuk ke mutual fund gitu? Ya especially simpanan AM lah. Mungkin ada something yang advantage atau seperti apa? Iya, jadi tadi yang along the way dengan yang saya sampaikan sebelumnya itu Mas, I get the idea that people wants to make money from capital market gitu ya. And this has been true since forever lah. Since the development in the invention of capital market gitu ya, everybody wants to make money from capital market gitu. Itu udah normanya gitu ya. Tapi maybe something to do with because I'm old kali Mas. Karena udah tua gitu. Jadi kayak gimana ya? Berpikirnya mungkin agak lebih apa ya, agak lebih old school atau filosofis gitu kali gitu ya. Ada limit when something is enough kan. Itu yang pertama. Yang kedua, it's not about getting it kan, tapi it's about enjoying it kan. Gitu loh. So, getting 100 million gitu ya, but you cannot really enjoy the 100 million, what for kan? Iya kan? Okay. So say, okay, 100 million, you get 100 million, you trade it, you buy something at 1,000, you something at 10,000, you know, you get 10x gitu kan ya, and then you get 100 million. Then the next day, I want to make 1 billion, gitu, mau dapat 1 miliar nih gitu kan ya, udah. Kemudian kalau kalian sama, bisa dapat 1 miliar gitu. But you never enjoy it kan? You never enjoy it. Dan ini enjoy itu menurut saya tuh sangat erat kaitannya dengan umur kan, dengan waktu kan. Nah, then you become old. Then you bukan old ya, then you age, tambah apa segala macam. Then dengan keluarga apa segala macam, you know, there is this limitation yang nggak membuat 100 juta ini atau 1 miliar ini bisa kita nikmati kira-kira gitu. Jadi inilah sebenarnya kenapa reksadana diciptakan kan. Nice sih. Kenapa reksadana diciptakan kan? So that you just do you, right? You do something that you like, you're passionate about, you're a singer, songwriter, an artist gitu ya. I love Mega, the whole City Corp concept I think is wonderful, and Transcorp segala macam is wonderful. Jadi you have this, you want to be a barista, you want to be whatever gitu ya, that you're passionate about, and you become so good at it. Everybody acknowledge that you're good, kira-kira gitu kan ya. That brings happiness kan. And let us fund manager take care of the rest. Let us take care of the rest. You want to send your kids to school, you want to buy a house, you want to save up for retirement atau apapun itu gitu ya, let us manage it. Nah, disimpan, we truly believe that should be that's the message that we're trying to send gitu. Makanya kemudian transparency itu adalah hal yang mutlak perlu buat disimpan gitu yang kita ingin develop. Di apps kita itu our tagline itu you have a front row seat to your investment gitu loh Pak. Jadi you know exactly how we manage your fund. You know exactly what we buy, you know exactly the attribution of your fund apa segala macam gitu ya. This is not your fund faction and top 10 holding segala macam, tapi you have a clear idea how your money is being managed. So you can enjoy, you can spend your time enjoying your life and doing something that you're really passionate about, kira-kira gitu, and not worry about it. Makanya I think that limit is important to see. Kalau untuk strategi nih Pak, strategi dari simpanan AM tadi juga seperti mention soal rotasi sektor, mungkin bisa ke banks tadi ya, karena mungkin dia masih prospektif juga, masih punya prospek lah gitu, dan secara tadi ya murah banget lah PBV, PER dan sebagainya. Tapi mungkin ada strategi lain nggak yang dilakukan oleh simpanan AM untuk bisa ya dapat return yang lebih gede lagi lah di next year gitu? Kalau untuk aset kelas yang sama gitu Mas ya, kita itu nggak termasuk house yang trading in and out cukup sering gitu, terutama di aset kelas fixed income. Jadi we believe in a more mid to long term holds misalnya gitu kan ya. Yeah, we have some momentum names in our fund gitu ya. Tapi we try to have a solid fundamental of what we hold gitu. Satu. Yang kedua, I think semua emiten gitu ya, semua sektor bahkan itu perlu waktu juga untuk mereka materialize gitu. Jadi I think itu sih, simpan juga kita nggak akan when we see a trend in the market gitu kan, we believe and we research and we believe on that trend gitu, we ride on it, and then that trend will take time to materialize. Jadi kita nggak yang kejar-kejar return terlalu besar gitu loh.
what is I think is important for our clients is to have options on the asset class. Jadi insya Allah tahun depan kita sedang dalam planning itu untuk keluarkan produk-produk, lebih banyak produk yang berbasis US dollar misalnya gitu. Yeah, so this is to give investor itu a wider range of product offering yang secara nggak langsung akan membuat return mereka lebih optimal gitu kan. Yeah. So individual reksadana atau individual sektor apa segala macam, that will have its own forward looking agak lebih panjang gitu ya. Tapi dalam aset class, dalam strategic asset allocation gitu ya, we try to provide a more holistic view of your asset allocation, kemana kira-kira harus diinvestasikan. Kira-kira gitu sih. Asih, dan sebagai informasi juga bahwa produk-produk dari Simpan AM tadi itu juga memang sudah tersedia juga ya di aplikasi investasiku. Jadi Kanvisto untuk setiap transaksi yang Kanvisto lakukan itu nanti akan mendapatkan yang namanya cashback berupa MPC Point, yang mana MPC Point ini tuh bisa dipakai untuk seluruh merchant di Citicorp dan juga bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk reksadana pilihan di aplikasi investasiku tentunya. Jadi pastinya udah double cuan lah gitu. Jadi cuan dari return dari Simpan AM juga tadi. Kemudian juga ada cashback juga yang bisa dilakukan reinvest lagi untuk pembelian reksadana pilihan Kanvisto juga. Oke Pak Arman, kita balik lagi. Kalau kita sebagai investor retail pastinya juga tidak menutup mata lah soal return. Jadi returnnya gede, durasinya pendek, just cepat lah gitu. Dari pandangan MI lah yang pasti sudah mengelola dana fund miliaran kayak gitu dan juga sudah punya experience yang jauh lebih panjang dibanding kita lah dibanding investor retail. Konsep atau mindset pemikiran yang pokoknya saya harus cepat dapat returnnya dan angkanya gede, yieldnya returnnya gede, itu apakah itu salah atau kayak gimana Pak? Enggak lah, kalau salah enggak lah Mas. Maksudnya kalau kita bisa kayaknya besok kena mus itu 10 itu kan ini okay. Ini wajar lah gitu ya. Maksudnya naluriah seperti itu kan ya. Cuman mungkin tadi itu yang saya sampaikan juga kan bahwa return itu akhir-akhirnya itu mesti bisa dinikmati kan. Enjoy tadi ya. Iya, mesti bisa dinikmati gitu kan ya. Dan terkadang itu ini nih ada researchnya kalau saya nggak salah tuh. Pernah di research kalau nggak salah ada satu penelitian gitu ya. Di level berapa persen kenaikan sih orang tuh take profit gitu. Oke. Ya kan. Jadi katakan dia mulai beggar gitu kan, jeret, habis itu naik, dia tuh mau mulai take profit gitu ya, bahkan redeem all atau take all profitnya itu di level berapa gitu kan. Nah itu ada researchnya tuh. Ada yang kemudian mengkorelasikan dengan umur gitu, atau ada juga yang semata-mata mengkorelasikan dengan kebutuhan gitu sih. Ada juga konsep yang namanya goal based investing kan, gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih yang mesti dijadikan patokan kali, bahwa ada tujuan tertentu yang ingin dicapai gitu ya, dan coba untuk work backwards aja gitu. Jadi ketika udah waktunya gini, Mas Revo, punten udah nikah? Belum. Belum. Katakan mau nikah tahun depan. Ya, kita anggaplah seperti itu. Kita asumsikan lah seperti itu. Iya, katakan gitu kan ya. Katakan 3 tahun lagi gitu. Nah, kemudian di work backwards aja dari situ. Jadi kira-kira kalau untuk nikah, persiapannya apa-apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian target investasinya seperti apa? Kira-kira gitu. Di pasar modal, di dunia investasi secara umum itu ada pakem bahwa asset allocation itu lebih penting daripada individual fund return gitu loh Mas. Jadi apakah megang saham, obligasi atau pasar uang sederhana gitu ya, saham, obligasi, pasar uang, berapa persen masing-masing ini dalam kondisi market dalam kondisi ekonomi seperti apa, itu lebih penting daripada returnnya si saham sendiri atau obligasinya. Ya, jadi how much you have in each basket gitu ya, itu lebih penting dari what is the return of the basket, kira-kira of the single stock, of the single investment aset class lah. Aset class. Iya, jadi asset allocation itu lebih penting gitu kan ya. Dan pakemnya juga tuh semakin mendekati ke hari H pernikahan tadi, itu makin banyak yang di-switch ke pasar uang kan ya. Ya, untuk menurunkan risiko apa segala macam gitu. Meminimalisir risiko lah ya. Iya, makanya kemudian menurut saya tuh itu aja sih. Jadi sebaiknya memang kalau mengejar returnnya itu memang ingin mengejar return cepat dan besar gitu ya, tetap aja punya satu target di ujungnya gitu ya. Oke, di level sekian atau di waktu sekian gitu, whatever happen I will switch to bonds kayak gitu. Oke. Ya kan, and whatever happens I will switch to money market. Kira-kira gitu. Iya. And then kalau memang kebetulan pada waktu itu marketnya crash atau apa segala macam gitu ya, itu pasti lebih bagus daripada kita pertahankan kan.
Karena kalau kita pertahankan nggak switch ke obligasi atau nggak ke money market gitu ya, Turun. itu jadi turun lagi gitu, lebih parah lagi gitu. Iya. Ya udah, if that's the case, then that's the case gitu kasarnya kan ya. I see. Nah, and then somehow having that framework itu banyak kita yang emang maksain kira-kira gitu kan. Jadi ya harus ya mobile aja lah ya, kita alokasi ke sini, terus kalau ada something apa kita geser ke sini, Iya. ya mobile aja, Iya, agile iya. lah gitu ya. Agile dan itu dia pakai somewhat time bound aja kan. 3 tahun, oke, berarti tahun kedua setahun berjalan, oke, I'm full equity. Tahun kedua mungkin udahlah 50-50 gitu kan ya. Tahun ketiga oke, mungkin obligasi Pasar money uang, market aja, udah gitu aja kan. I see. Ya itulah, udah begitu aja jalannya kan. Oke. Nah, dan kalau ditambah dengan konsep DCA misalnya gitu ya, itu kan ketika Mas Revo masih berpenghasilan, kerja, nabung apa segala macam, dan insya Allah ada kenaikan apa segala macam gitu kan, ini kan semua akan tertop up dengan sendirinya kan. Betul. Ya kan, apapun dari sama market itu kan akan ke average dengan sendirinya kan ya. Betul. Nah, dan itu tuh perfect kan, perfect gitu. Jadi alokasinya itu akan dinamis sampai menjadi pasar uang gitu ya, dan tertop up dengan sendirinya juga karena ada DCA gitu kan ya. Apalagi kalau Mas Revo makin canggih tiba-tiba jadi direktur mega gitu kan ya. DCA-nya makin naik kan. Gede, yes. Iya, gitu. Jadi yang kita alokasi itu makin naik kan. Nah, itu udah perfect sebenarnya. Jadi Got it. I think the idea ini again, not to say that I disagree with ini ya. Tapi everybody wants to get rich. Tapi you don't have to get rich tomorrow gitu. Just get rich someday deh. Itu udah good enough gitu loh Mas. Kadang-kadang tuh ada orang yang nggak kaya kata gitu loh. Udah kita pokoknya ketika umur 55 saya dapat uang 10 miliar deh. Udah cukup itu. Nggak usah 10 miliar sekarang, nggak usah. Nanti aja 55 gitu. Karena Siap. banyak orang yang 55 pun nggak dapat 10 miliar. Ya kira gitu kan ya. Oke Pak, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir Pak, karena ini kayaknya seru banget soalnya. Saya juga, karena gini, ini pembelajaran juga banyak hal ya. Jadi bukan cuma buat Visto, buat saya pribadi pun ini banyak pembelajaran juga. Jadi ini kalau diterusin bakal panjang banget sih, berjam-jam mungkin ya. Tapi mungkin kita limit 2 pertanyaan lagi deh Pak. Oke. Mungkin 1 pertanyaan sebelum yang terakhir adalah soal secara garis besar intinya retail investor itu untuk menyiapkan diri dan portofolio dan juga mental ya untuk masuk tahun yang baru 2026 itu apa yang bisa kita prepare Pak supaya kita tetap bisa tenang lah gitu dalam berinvestasi. Kalau saya nih Mas, ini balik lagi ya, mungkin ini ada something to do with personal juga gitu ya. Itu Graham Bell bukunya kan Intelligent Investor ya, Yeah. Intelligent Investor kan. Mungkin juga bukan intelligent aja, perlu wisdom kali, perlu wise investor kira gitu kan. Dan itu tuh banyak investor yang kemudian udah ngalamin turun naik. A lot of investor kita di Indonesia yang sangat-sangat terkenal tuh udah ngalamin siklus ekonomi berkali-kali gitu ya, then they have this wisdom kira-kira gitu ya. Jadi mungkin itu sih. Jadi mungkin bagi banyak kita gitu ya, terutama kawan Visto yang mungkin baru mulai investasi gitu ya, apakah trading saham atau beli reksadana gitu ya. Mungkin kita bisa develop that wisdom gitu. Kita bisa develop kebijaksanaan itu misalnya gitu kan ya. Dan itu kan pengalaman tuh guru yang paling berharga katanya, tapi kan paling mahal karena kita mesti ngalamin jatuh dulu ke bawah dan alhamdulillah kalau bisa naik lagi segala macam gitu kan ya. Tapi dari ngobrol-ngobrol sama orang, dari ikut seminar, dari mulai dengerin podcast kayak gini misalnya gitu kan ya. Kemudian dan bahkan mungkin bergaul atau bersinergi, berkomunikasi dengan orang-orang di low capital market kali Mas. To understand the investment atau mungkin ekonomi atau life in general juga ya, itu move-nya seperti apa. Then you develop that wisdom kira-kira gitu. Then when you're wiser, not only in market but especially in life gitu ya, you can make decision itu lebih terukur, lebih tenang gitu kan ya, lebih konsisten, lebih fokus gitu ya. And any decision itu, especially investment decision gitu ya, itu perlu sih. The worst thing is when ketika marketnya turun, terus kita panik, kita jual. Atau the worst thing juga ketika marketnya naik, kita happy, euforia, kita beli. Nah gitu kan ya. Ya kan? Ya. Jadi dan ini semua tuh masalah wisdom aja kan. Ketika orang lihat
dia tenang gitu kan, oh enggak, ini I know I buy this because of this, I sell this because of this, kira-kira. Ketika orang punya wisdom kayak gini gitu ya, nah jadi I encourage di tahun 2026 ini kita coba untuk pertajam itu kali ya, our investment wisdom gitu kan, supaya kita bisa lebih awas ngeliat market, lebih dan in a way itu jadinya lebih menikmati gitu, lebih menikmati. If you don't, if you I think if we don't have that wisdom ya, itu ngeliat market tuh kayak apa ya, euforia yang adrenalin yang kadang-kadang bikin seneng, kadang-kadang bikin sedih gitu loh Mas. Ketika megang saham tertentu, terutama yang konglomerat stok kali ya, ketika lagi turun, ketika ARB apa segala macam, atau ketika suspend, beberapa ada yang suspend dua minggu suspend kan, ada yang lagi naik terus suspend gitu kan, nah itu deg-degannya tuh aneh gitu kasarnya gitu kan. I don't think that's healthy sih. I think that's healthy. And if you have to make decision on that state of mind ketika lagi kayak gitu keadaannya gitu ya, I don't think that's good sih. Iya. So try to develop some. I hope that everybody, including myself, gitu ya, bisa punya intelligent wisdom yang lebih bagus lagi di tahun 2020. Oke, wisdom ya, siap. Terakhir Pak, soal wakaf. Nah ini saya dengar katanya kita ngobrol-ngobrol sebelum tadi tag kamera juga tadi soal simpan AM wakaf. Ini bisa di-mention sedikit nggak Pak? Iya. Apa sih? Jadi alhamdulillah kawan Visto di tahun 2025 ini bulan apa ya, September kalau nggak salah apa Agustus gitu, simpan aset manajemen itu mendapatkan amanah untuk bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Mas. Jadi dengan Istiqlal Global Fund untuk mengelola dana wakaf. Nah dalam MOU acara penandatangan Memorandum of Understanding dengan Istiqlal dan Trimegah Sekuritas sebagai agen penjual itu pada waktu itu dibuka oleh dengan kata pengantar di Profesor Dr. Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama dan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa dana yang berputar di ekosistem Islam itu per tahun itu sampai 1.200 triliun Mas, per tahun. Disitulah BPKH, disitulah misalnya dana haji, disitulah wakaf, infak, sedekah, zakat segala macam gitu kan ya. Dan ini belum termasuk dengan wakaf yang physical aset yang nggak produktif, misalnya wakaf gunung atau wakaf pabrik yang nggak produktif segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya tuh potensi itu besar sekali gitu. Nah jadi dalam kolaborasi itu kemudian kita membicara dan semakin kesini setelah ada kerjasama itu, kami dan Simpan Aset dan Trimegah dan juga Istiqlal tuh berdiskusi banyak hal lagi. Ternyata tuh memang potensinya besar sekali. Dan kalau seandainya ini dikembangkan dengan optimal gitu ya, harusnya nggak ada orang miskin sebenarnya. Nggak perlu tuh MBG apa segala, nggak perlu sih. Yang kejadian di bantuan di Aceh dengan tadi influencer yang kita sebutkan itu sih, Masya Allah kalau ini bisa diusahakan dengan optimal tuh sangat-sangat luar biasa. Dan konsep wakaf ini sebenarnya tuh mirip dengan konsep endowment fund atau dana abadi kan ya. Jadi sederhananya kalau Mas alumni dari sekolah mana? Al-Azhar melakukan. Enggak. Di Jaksel lah. Iya, katakan satu sekolah gitu. Katakan bergampang Al-Azhar dulu atau penabur atau bahkan Kanisius apa segala macam misalnya gitu kan ya. Kemudian alumni ini membuat dana abadi untuk institusi pendidikannya gitu ya. Dan returnnya setiap tahun itu dipakai untuk pengembangan institusi ini. Jadi sebenarnya tuh nggak perlu ada pengumpulan dana setiap kali institusi pendidikan ini perlu perluasan gedung apa segala macam gitu. Kita pakai dari sini aja gitu. Di Simpan Aset kita tuh punya satu reksadana pasar uang namanya Simpan Cash Syariah Fund. Nah sekarang sedang dalam proses pengurusan untuk bikin Simpan Cash Syariah Fund kelas dana abadi Istiqlal. Jadi semua orang sebagai wakif, orang yang berwakaf itu membeli reksadana Simpan Cash Syariah Fund ini. Nah kemudian kenaikan NAB-nya itu kita bagikan sebagai pembagian hasil investasi PHI. Pembagian hasil investasinya ini tidak kita bayarkan kepada si pemegang unit, tapi kita bayarkan kepada Istiqlal sebagai Istiqlal Global Fund. Jadi pokoknya tetap milik si wakif, tapi kemudian returnnya ini diberikan kepada Istiqlal Global Fund untuk sebagai nazirnya, sebagai pengelola wakafnya. Dan kita udah hitung itunya, kita udah hitung potensinya, dan Masya Allah tuh
Kalau katakan ada 1 juta orang yang berwakaf 1 juta rupiah, 1 triliun kan. Ya, 1 triliun. 1 triliun Iya. kemudian reksadana pasar uang ini menghasilkan katakan 5% gitu. Itu 50 miliar kan setahun. Jadi Gede banget. gede banget. Dan itu efeknya, dan itu perpetual gitu Mas. Dan ini cost of-nya zero kan. Ketika kita tuh menyebutkan wakaf gitu ya, itu orang kayak gini, kalau kita ngomongnya reksadana pasar uang, orang masih nanya returnnya berapa kan. Tapi ketika kita framingnya tuh wakaf, Masya Allah itu udah berubah sama sekali nih framingnya. Dan orang udah mengharapkan manfaat yang lebih besar lagi. Kemudian ada penerimaan manfaat yang besar, dan kita bisa kampanye yang lebih ekstensif lagi gitu ya. Masya Allah banyak yang bisa kita jangkau juga gitu. Nah harapan kita sih pengembangan wakaf ini baik itu disimpan maupun juga selain kita tuh ada beberapa sebenarnya yang udah mulai Mas. Jadi ya dengan Badan Wakaf Indonesia ada yang sudah mulai gitu ya. Yang dengan sekolah tuh ada beberapa juga, Dana Abadi gitu ya. Dan itu insya Allah bisa berterusan gitu. Dan itu kayaknya tuh bisa jadi backbone-nya ekonomi Indonesia ke depannya kalau bisa dikelola dengan optimal. Siap, terima kasih. Ini Pak Arman sungguh luar biasa nih. Kita mungkin salah satu podcast terpanjang juga nih ya. Seru banget ngobrol sama Pak Arman, Direktur dari Sipan AM. Tadi kita udah ngobrolin dari makro, ini itu. Terus terakhir kita ditutup dengan soal wakaf, istiqlal, dan sebagainya. Itu juga hal yang menarik juga ya dari terobosan dari Sipan AM pastinya ya. Dan untuk kawan Visto yang pastinya ingin berinvestasi, dan tadi juga sudah ngobrol dengan Pak Arman, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk mengalokasikan dananya ke Sipan AM. Tadi juga produknya banyak juga di Sipan AM. Dan pastinya Sipan AM juga sudah menjadi salah satu mitra kita juga ya, mitra kami di investasiku. Jadi bisa kulik-kulik lebih dalam nih soal returnnya, pengalokasian dana dan sebagainya. Dan juga bukan cuma satu produk, ada beberapa produk juga ya dari Sipan AM yang ada di aplikasi investasiku. Jadi bisa di korek-korek lebih dalam lah di aplikasi investasiku. Dan pastinya terima kasih untuk Kak Visto yang sudah menonton episode kali ini dari awal, tengah, sampai akhirnya, sampai selesai ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share dan juga subscribe ya di YouTube Investasiku. Dan juga buat Kak Visto untuk jangan lupa untuk ya bertransaksi ya pastinya di aplikasi Investasiku, karena setiap transaksi yang Kak Visto lakukan transaksi di aplikasi Investasiku nanti juga akan mendapatkan cashback berupa MPC point, yang itu nanti cashbacknya bisa digunakan di seluruh merchant Citi Corp dan juga bisa dilakukan untuk pembelian kembali atau reinvestment ke produk-produk dari reksadana pilihan dari Kak Visto ya di aplikasi Investasiku tentunya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, Investasiku for Better Tomorrow. Bye-bye.